Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tema yang berjudul Kitab Suci Para Nabi. Ada yang bertanya, apakah peninggalan kitab suci para nabi seperti kitab suci Taurat dan Zabur yang asli itu masih ada? Dan pesan seperti apa yang disampaikan pada kitab suci tersebut untuk umatnya? Nah, sebetulnya bagi kita sebagai umat muslim tidak perlu lagi semua itu. Sebab intisari dan ringkasan kitab suci dari para nabi dan rasul tersebut sudah terangkum di dalam Al-Quran. Akan tetapi kisah-kisah para nabi tersebut ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak diceritakan. Dan yang wajib diketahui ada 25 nabi. Dan bagi Anda yang masih penasaran, apakah kitab suci para nabi itu masih ada? Di sini saya akan mencoba menerangkan dari segi sejarahnya. Akan tetapi sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Kitab suci tertua peninggalan dari para nabi yang masih bisa dibaca oleh umat manusia sekarang ini adalah kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat diperkirakan sudah berumur 3.500 tahun lamanya yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan menjadi pedoman yang diimani oleh para nabi terdahulu yang dilahirkan setelah Nabi Musa sampai Nabi Isa selama kurang lebih 1.500 tahun. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi Isa itu kitab Injil? Memang betul, akan tetapi sebelum Injil itu ada, Nabi Isa sendiri mengimani Taurat sebagai kitab sucinya. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa kitab suci Taurat itu adalah kitab suci yang diimani oleh banyak para nabi terdahulu dari kalangan Bani Israel. Dari kitab suci Taurat itulah pertama kali muncul kisah banjir zaman Nabi Nuh. Kisah penciptaan manusia pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa ada. Mungkin kita sering mendengar sampai ada lagunya segala, kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Nah, cerita itu diambil dari kitab suci Taurat, bukan dalam Al-Quran, akan tetapi dalam hadis ada. Yang kedua adalah kitab suci Zabur yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, dan kami berikan kepada Daud Zabur. Kitab Zabur ini berisi tentang hikmah dan kebijaksanaan, nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Akan tetapi Nabi Daud sendiri tetap berpedoman kepada kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mungkin Anda masih bingung, berarti ada dua kitab suci dong. Jadi ceritanya begini, pada zaman dulu ada sebagian dari nabi-nabi yang memiliki dan menulis kitab sucinya sendiri yang berasal dari Allah. Akan tetapi tidak ada syariat baru di dalamnya, karena mereka hanyalah seorang nabi, kecuali yang diturunkan kepada para rasul seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada banyak peninggalan kitab suci para nabi lainnya, baik dari nabi-nabi
yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, ataupun para nabi yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh peninggalan kitab suci dari nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran seperti ada kitab Zabur, kitab Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Yunus. Adapun contoh dari kitab suci peninggalan para nabi yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti kitab suci Nabi Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Obadya, Yesaya, dan yang lainnya. Kitab suci para nabi tersebut ditulis menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa yang dipakai para nabi zaman dulu. Isinya adalah menguatkan apa yang telah diperintahkan dalam kitab suci Taurat, atau memperingatkan umatnya yang akidahnya sudah menyimpang atau jauh dari Tuhan, agar kembali kepada jalan kebenaran dan keesaan Tuhan. Kebetulan dalam hal ini saya pernah membaca dan mempelajari sebanyak belasan kitab suci dari para nabi tersebut untuk kepentingan studi keilmuan semata. Yang ketiga adalah kitab suci Injil, diturunkan kepada Nabi Isa yang pernah hidup sekitar 2020 tahun yang lalu. Loh, kok bisa sama ya dengan sekarang tahun 2020? Apakah ini suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan? Tentu saja tidak. Cuma mungkin kita selama ini tidak pernah menyadarinya dengan apa yang setiap tahun rutin kita rayakan. Contoh, setiap pergantian tahun baru, apakah Anda sering merayakannya? Misalnya dengan pergi ke jalanan sambil menunggu jam 12 malam, tiup trompet, menunggu kembang api dinyalakan, dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya sama dengan merayakan kelahiran Yesus. Jadi, sejak Yesus dilahirkan ke dunia ini sampai sekarang, sudah 2020 tahun lamanya. Karena kita menggunakan kalender peninggalan orang Kristen yang diwarisi oleh penjajah Belanda zaman dahulu. Contoh lainnya adalah, kenapa hari Minggu adalah hari libur atau tanggal merah? Karena kaum penjajah pada waktu itu yang beragama Nasrani, hari Minggu digunakan untuk beribadah ke gereja. Makanya sampai sekarang dijadikan hari libur. Terus satu lagi, kenapa dalam satu minggu ada 7 hari? Itu masih ada kaitannya dengan kepercayaan umat Yahudi dan Kristiani. Kalau dalam Islam, tahun barunya itu bukan diambil dari kelahiran Nabi Muhammad, akan tetapi menggunakan momentum ketika Nabi hijrah ke Madinah dan diresmikan pada masa Khalifah kedua Umar bin Khattab. Jadi kalau hari liburnya umat Islam adalah hari Jumat, bukan Minggu. Dan hari libur Jumat itu berlaku di negara-negara Arab, bukan di Indonesia. Dalam penulisan kitab Injil ini, tidak seperti penulisan ayat Al-Quran yang dilakukan ketika Nabi masih hidup. Lalu pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan dikumpulkan dan dibukukan menjadi satu kitab yang sekarang kita kenal dengan kitab suci Al-Quran. Sedangkan Injil baru ditulis dan dikumpulkan jauh setelah Nabi Isa wafat atau diangkat ke langit. Ada yang ditulis setelah 100 tahun kemudian, dan jumlahnya bukanlah satu yang ditemukan, akan tetapi banyak. Jika tidak salah, belasan sampai puluhan jumlahnya.
Akan tetapi yang diakui oleh gereja dan dikumpulkan dalam kitab suci Kristen, ada 4 versi Injil yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Sisanya yang tidak dimasukkan sering dikenal dengan Injil Apokrit atau Injil yang disembunyikan dan tidak boleh dipublikasikan ke umum, karena Injil tersebut ada yang isinya sebagian bertentangan dengan keyakinan gereja pada waktu itu. Nah, dalam hal ini saya punya dan pernah membaca 4 Injil Apokrit atau yang disembunyikan, seperti Injil Thomas yang ditemukan di Mesir, Injil Hermes yang ditemukan di Tibet, ada Injil Maria, dan Injil Barnabas. Seperti dalam Injil Barnabas yang ditemukan di Turki, di sana dikatakan dengan jelas akan kedatangan Nabi Muhammad. Ada juga pengharaman daging babi dan yang lainnya. Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Diturunkan di kota suci Mekah dan Madinah, di negara Arab, kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai penutup para nabi yang diwahyukan oleh Allah lewat malaikat Jibril, yang menurut riwayat diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yang terdiri dari 114 surat. Adapun isinya adalah tentang pokok-pokok akidah, keimanan, ibadah, akhlak, hukum-hukum, peringatan, ajab atau hukuman, balasan bagi orang beriman yang melakukan amal ibadah dan kebaikan. Ada juga kisah para nabi dan rasul terdahulu, hikmah dan kebijaksanaan, pengetahuan, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau saya melihatnya dari sisi lain, Al-Quran ini selain sebagai ringkasan dan intisari dari kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, akan tetapi juga berada di jalan tengah antara kitab suci Taurat yang isinya bersifat keduniaan dan kitab suci Injil yang isinya lebih menekankan kepada kehidupan akhirat. Dan Islam dalam hal ini adalah agama yang menitik beratkan kepada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena untuk mencapai keselamatan di akhirat, kita harus mengumpulkan bekal pada kehidupan dunia ini dengan tidak melupakan kebutuhan jasmani juga. Pada kesempatan video kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan atau kekeliruan, itu datang dari saya pribadi. Dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.